Orang mungkin sekarang mengiranya saya menghafal Quran saja. Alhamdulillah saya juga menghafal Injil, menghafal Bible. Ya, dan saya meriset. Biasanya kalau sudah ada versi baru, saya beli. Jadi saya punya banyak koleksi Bible di rumah. Wow, oke. Kalau begitu, kira-kira kapan sih kata-kata Ustadz itu bisa dibuktikan? Dan kapan Pak Hadi Hidayat itu bersedia untuk memberikan luang waktunya untuk berdiskusi dengan saya, dan saya ingin bukti bahwa perkataan Anda itu bukan hanya sekedar perkibulan terhadap umat Anda, ya, tetapi sesuai kenyataan kalau Anda telah hafal Bible. Atau di sini saya katakan bahwa Anda ini juga memiliki lidah yang latah. Seperti halnya teman-teman Anda yang lain. Latah bicaranya tapi tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. Atau di sini Anda sadar bahwa setiap perkataan Anda itu tidak bakalan diprotes oleh umatnya karena mereka itu tidak tahu apa-apa. Kasian banget tau gak sih? Gini loh Tat, kalau cuma hanya sekedar beberapa menghafal, itu saya juga masih bisa menghafal dari Quran surat Anda gitu loh ya. Jadi artinya kalau bicara tentang kebenaran atau barangkali kalian ingin membuat suatu riset antara kitab Quran dan juga kitab Injil, maka Anda juga membutuhkan kami seperti halnya Murtadin. Maka kita saling buka-bukaan. Bagaimana sih sifatnya Yesus? Bagaimana sih sifatnya Paulus? Bagaimana sih sifatnya Muhammad? Begitu loh. Dan jangan lupa juga harus ada datanya. Jadi kalau bicara Muhammad itu sifatnya kelakuannya begitu luar biasa melebihi para nabinya, kalau ternyata saya buktikan sebaliknya bagaimana? Apa Anda sudah siap mental untuk hal ini Pak Ustadz? Dan ketika Anda ingin mempresentasikan akhlak Nabi Anda harus ditunjukkan data ya, gak boleh modal congor doang. Selanjutnya, jangan pernah baper ketika kitab Anda itu kita buka. Jadi kalau ingin berdiskusi antara kedua kitab harus ditunjukkan secara terbuka. Oke, next. Kita akan menanggapi ada teman-teman muslim yang berbicara di kolom komentar saya. Ini dia. Dari akun Anwar Ramane. Jika mau menilai dan membandingkan suatu agama, maka harus dilihat dari kitab sucinya. Kalau agama itu isi kitabnya dikarang oleh manusia, apapun alasannya berarti agama itu adalah agama palsu. Mengapa? Karena agama yang benar itu harus berdasarkan petunjuk firman langsung dari Allah yang maha tinggi, maha suci. Jadi jika ingin disebut kitab suci, maka harus berdasarkan petunjuk firman langsung dari Allah, bukan berdasarkan karangan manusia, apapun alasannya. Jika manusia mengarang kitab itu beralasan karena diilhami Roh Kudus, maka camkan bahwa malaikat lebih suci, lebih mulia, bahkan lebih diilhami Roh Kudus dibandingkan dengan manusia, Paulus dan kawan-kawan. Tapi malaikat tidak berani merubah, mengarang isi kitab suci karena malaikat takut kepada Allah. Kalau dilihat akunnya sih pasti muslim ini ya. Pede banget ya. Pede sih boleh, masalahnya itu sotoinya jangan. Kata ya, siapa malaikatnya itu hanya takut kepada Allah. Malaikatmu kan takut sama anjing juga. Gimana dong? Bapak sih narasinya itu mengandung racun yang sifatnya cuma kefanatikan belaka. Karena Bapak menganggap kitab orang lain itu harus sepakat dengan kitabmu. Masalahnya di sini menurut Islam, makhluk yang datang ke orang dengan memberi pesan kepada manusia walaupun menyeramkan otomatis akan tetap dianggap sebagai malaikat. Itu persoalannya Pak. Contohnya itu nabimu ketika sedang galau terus semedi ke gua, tiba-tiba muncul sosok yang mengatakan, "Wajalah, panik gak? Panik gak?" Ya panik lah, masa enggak? Orang tiba-tiba nyekek, mana maksa pula ya kan suruh ngebaca. Padahal kan tahu nabimu itu buta huruf, iya kan? Saya bukan ngarang loh ya. Kamu coba lihat dalam hadis Bukhari nomor 3, itu disebutkan seperti itu kronologisnya. Nah, gimana tuh pendapatmu? Yakin kau nabimu beneran didatangi malaikat utusan Tuhan? Sehingga kamu menganggap kalian mengimani bahwa kitab kamu beneran berasal dari Tuhan dan murni dari Allahmu. Kalau kitab saya sih sudah memberitahukan ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat,
Ini dari Rasul Yohanes murid Yesus ya, bukan Bukhari dari Uzbekistan seperti penulis hadismu yang sahih. Contoh peringatan lagi dalam Galatia 1 ayat 8-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Di sini Rasul Paulus yang kamu kutuki juga mengutuki dirinya sendiri jika Injil yang diberitakan itu berbeda dengan Injil Kristus. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Coba perhatikan dalam sejarah murid-murid Yesus sebagai Rasul, sepak terjangnya apakah hanya mengurusi soal selangkangan. Misalkan pengen cewek Bahinul, turun ayat dari yang haram tiba-tiba jadi halal seketika kayak Nabi Nuh. Udah percaya, baca dalam Quran surat Tamrin ya, ayat 1. Lihat asbabun nuzulnya, kenapa turun ayat dari yang haram terus jadi halal gitu loh. Selanjutnya, Islam dengan pedenya menyebut kalau Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan dari langit, kemudian jadi bacaan, dan yang disuruh ngebaca orang buta huruf. Ngelawak kali Yunus. Menurut Alkitab, yang namanya wahyu dari langit itu tidak bisa hilang apalagi berubah. Contoh dalam Keluaran 20 ayat 1-17, isinya adalah 10 perintah Tuhan yang ditulis oleh Tuhan melalui 2 loh batu di hadapan Musa di bangsa Israel. Dan ini tidak pernah ditiadakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tetap ada. Yang jadi pertanyaan adalah katanya Quran itu menyempurnakan, kok malah meniadakan? Menyempurnakan? Apa meniadakan sih? Salah satu perintah pertamanya ialah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Allah Mekah yang kamu sembah itu salah satu larangannya. Maaf ya. Karena Al-Quran menyebutkan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri dalam Quran Surat An-Naml ayat 91. Nah, ini sudah jelaskan Allah Israel dan Allah Mekah berbeda. Sedangkan Tuhan yang memilih Musa itu Allah Israel, namanya YHWH, yang namanya dinyatakan dalam Yesus Kristus. Ini dasar kitabnya Keluaran 6 ayat 2-3. Itu sebagai janji pernyataannya dan digenapi oleh Yesus dalam Yohanes 1 ayat 18. Jadi, sebuah kitab yang dianggap sebagai kebenaran harus dapat diuji kebenarannya. Bukan sekedar klaim tulisan karangan kemudian disepakati sebagai wahyu Allah yang diturunkan. Cara pengujiannya bisa dilihat dari fakta sejarah, itu nyata apa hoax. Kalau hoax, nah itu berarti nggak ada kejelasan. Nah, kalau nggak ada kejelasan, artinya tidak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa dinyatakan ini kebenaran atau ini justru penyesatan. Makanya bos, saran saya itu jangan latah lidahnya mengatakan kalau kitabnya orang Kristen itu sebagai karangan manusia. Yang betul, memang manusia yang menulis, tetapi itu ditulis berdasarkan sejarah, bukan firman yang seperti kamu pikirkan dari langit, kemudian diturunkan, dan kemudian ketika diturunkan tidak pernah ada saksi. Ini perlu dicurigai, jangan-jangan dia ngarang sendiri kan bisa, betul kan? Karena menurut penelitian kami, justru satu-satunya manusia yang merasa diri mendapat wahyu tanpa melibatkan para saksi, maka inilah yang harus patut dicurigai. Sekedar buat perenungan ya. Ciri-ciri orang yang merekayasa atau ayat-ayat yang buatan manusia. Yang pertama adalah pasti bertentangan dengan nurani. 2. Bertentangan dengan data. 3. Bertentangan dengan sejarah. Lagi pula, masa yang namanya wahyu dari langit, kok tidak ada yang bisa dibuktikan semua? Kitab yang perlu dipertanyakan selanjutnya adalah Quran Ibrahim nomor 52. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagai penjelasan yang sempurna. Fakta nggak?
Oke, kita lanjut lagi dalam Al-Zukhruf ayat 3. Di situ disebutkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya mudah difahami. Sesuai fakta nggak? Ya udah, kalau begitu tinggal mikir saja ya. Salam waras, sampai jumpa.